Mm-mm. Kalau seni rupa itu sepengetahuan aku secara umum gitu, kayaknya lebih dekat ke profesi sebagai seniman. Itu Iya, iya, bener. kan seorang ilustrator ya kalau sekarang ya. Itu apa bedanya Mm-mm. sih Kak, seniman dan Eh, ilustrator? Sebenarnya jurusan aku itu Belum nonton? Jangan lupa klik subscribe. Halo Sobat Ngopi Ngoding, ketemu lagi dalam acara Ngopi Talk. Kali ini kita udah sama Kak Gabriel Dias Agata. Beliau ini seorang profesional ilustrator, jadi kita bakal ngomongin seputar ilustrasi. Halo Kak Dias. halo. Aku udah penasaran banget nih cerita-cerita tentang Kak Dias. Gimana sih Kak awalnya Kak Dias bisa kenal sama dunia ilustrasi dan bisa jadi profesional ilustrator kayak sekarang? Awalnya sih eh dari sejak zaman kuliah. Jadi sambil belajar kuliah, tapi iseng-iseng nyambi gitu. Awalnya tuh sebenarnya cuma temen tuh jadi kayak pertemanan itu di satu geng itu mereka tuh sama-sama kayak udah apply portofolio gitu loh, Hmm. entah entah ke agency atau ke penerbit. Nah, bareng-barengan nih. Hmm. Nah, tahun 2010 atau 2011 itu semester semester 6 ya akhirnya iseng lihat di Twitter ada yang lagi nyari ilustrator buat buku dari Erlangga. Nah, Hmm. ya udah iseng aja apply portofolio ke editor itu yang nge-tweet itu gitu kan. Dan ternyata oke, pertama kali dibayar satu kecil sih, cuma zaman dulu tuh kayaknya udah lumayan banget gitu kan Apalagi harganya. anak kuliah ya. Anak kuliahan gitu. Terus sudah dikasih kepercayaan untuk ngeilustrasiin satu buku anak gitu kan. Satu buku tuh ada 25 waktu itu 25 gambar. Ya udah deh, mulai dari itu coba-coba iseng eh, akhirnya keterusan gitu. Semester 6. Oh, dari semester 6. Berarti Ya, semester 6 kuliah. sebelum skripsi ya? Iya, sebelum lulus. Hmm. Jadi Kalau yang bikin lama kuliah juga gara-gara itu kali ya, nyambi-nyambi freelance gitu. asik kali ya dapat pemasukan pas kuliah. Kalau kenal dunia Iya, ilustrasi itu dari kapan Kak? Dari kecil. dari kecil udah suka gambar dan sangat diapresiasi sama orang tua gitu loh. Kayak gambar cuma apa sih orang yang kayak Lidi-Lidian itu ya, Sticky Man itu bener-bener udah langsung dipigura sama orang tua gitu loh. Ya, Jadi jadi udah makin semangat diapresiasi. ya. Jadi kayak bangga sama karya sendiri gitu. Terus Hmm. akhirnya kuliah ambil jurusan seni rupa deh. Dari orang tua juga ngaruh banget ya Kak. Iya betul, dari lingkungan. Juga. Terus Kak, Mm-mm. kalau seni rupa itu sepengetahuan aku secara umum gitu, kayaknya lebih dekat ke profesi sebagai seniman. Itu Iya, iya bener. kan seorang ilustrator ya kalau sekarang ya. Itu apa bedanya Mm-mm. sih Kak, seniman dan Eh, ilustrator? Sebenarnya jurusan aku itu nggak pure seni banget gitu ya, karena pendidikan. Karena waktu itu ambilnya untuk keguruan. Jadi sebenarnya dijuruskan untuk menjadi guru seni. Cuma memang pergaulannya, karena anak-anak seni rupa gitu ya, seni murni, kita belajar juga seni murni, lukis gitu. Jadi mindsetnya juga jadi ke bawah sama kehidupan seniman gitu loh. Cuma menurut aku perbedaannya seniman sama ilustrator. Kalau ilustrator itu kayak punya tugas gitu loh. Mereka tuh bikin karya, bikin gambar, tapi tugasnya adalah supaya bisa menjelaskan suatu gagasan itu semakin jelas gitu loh. Jadi contohnya ada tulisan, dan gambar itu harus bisa menjelaskan apa artinya tulisan itu gitu. Nah, kalau seniman itu berkarya itu lebih prestisius gitu loh. Mereka itu menciptakan sesuatu, menciptakan karya itu sebenarnya nggak harus dimengerti, tapi bisa dinikmati gitu loh. Tapi kalau seorang ilustrator bikin karya itu harus bisa dimengerti gitu. Makanya kan ilustrasi itu penggambaran ya. Hmm. Jadi gambar itu harus punya cerita dan apa namanya si pembaca itu harus ngerti dari gambar itu gitu.
Itu perbedaannya buatku kalau seniman sama ilustrator. Cuma ada ilustrator juga bisa jadi seniman. Mereka punya karya-karya idealis kayak gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Tapi kalau Kak Dia sendiri memilih ke jalan sebagai ilustrator, itu apa yang menginspirasi Kak Dia? Suka gambar pertama, terus apa ya? Karena awal itu suka baca buku-buku anak gitu loh, terus kayak ngelihat ilustrasi-ilustrasi di buku anak tuh kan lucu-lucu banget, dan berusaha belajar dan berusaha memfokuskan gitu loh. Kalau seniman itu kan apa namanya yang tadi dibilang, yang penting berkarya, bisa dinikmati tanpa harus dimengerti, bebas gitu kan, idealis. Nah kalau jadi ilustrator kayak pengen jadiin ini lapangan pekerjaan juga kan, butuh duit juga gitu ya, pengen pengen dapat uang dari hobi juga gitu. Jadi ya jadi ilustrator deh gitu. Tapi kalau sama jadi ilustrator, ada gak sih Kak rasa idealis dalam diri pengen menang gitu daripada dari klien gitu? Maksudnya gimana? Pengen Enggak. apa? Kan sebagai ilustrator kan Kak Dia juga pasti punya idealis gambar sendiri nih. Tapi kan klien kadang suka minta yang macam-macam gitu. Pernah gak pengennya kepengennya Kak Dia kayak gini tapi beda sama klien gitu? Kalau idealis itu nggak bisa dimasukin di dunia kerja ilustrasi. Tapi kalau karakter kita bisa. Nah, selama awal-awal mungkin kalau terima pekerjaan baru mulai merintis, kita mungkin kayak belum punya karakter kuat nih dari gambar kita. Jadi kayak klien maunya gambarnya style kayak gini, ya udah kita ikutin. Itu nggak apa-apa, itu nggak masalah juga, it's okay gitu ya. Cuma kalau kita udah punya karakter nih, kalau bisa kita persuasi si klien, ini karakter yang saya punya nih gitu. Aku akan ngerjain ngebranding apa brand kamu tapi dengan karakterku gitu ya. Nah, kebanyakan sih sejauh ini selama udah bertahun-tahun membangun karakter, biasanya klien-klien itu ngelihat karakter dulu, baru mereka srek, baru mereka mau mau hire kita gitu loh. Jadi udah cocok duluan juga ya sama Udah karakter. cocok duluan, iya. Jadi mereka udah tahu sih kayak, oh ya maunya yang karakternya agak-agak cute atau apa, oh ya baru hubungin ilustrator ini gitu. Ini nih Kak, kan Kak Dia ilustrator, freelance ilustrator ya Kak ya? Iya, bener, freelance. Itu kan harus menghadapi klien secara pribadi nih Kak. Itu Mm-mm. gimana sih Kak masalah ke perhitungan budget gitu yang bisa masuk ke klien bisa masuk ke kitanya itu kan kadang uh, itu yang berhubungan sama angka tuh kayak susah banget masuknya gitu. Itu gimana Kak? Eh, aku mau cerita ya, waktu pertama kali aku dapat dari apa Erlangga, dulu Iya. pertama kali proyek ilustrasi itu aku dibayar 80.000 per gambar. Itu Gambar untuk buku coloring anak Kak? pokoknya, untuk buku anak full Oh, coloring satu semuanya halaman. 80.000. Iya, satu image gitu ya, satu gambar gitu. Kompleks gitu kan. Nah, apa namanya ya, tapi zaman dulu aku sudah bisa menghargai karyaku seharga itu gitu loh, bangga juga gitu loh, menghargai diriku segitu gitu. Dan aku berusaha kayak nggak mau bandingin sama orang lain. Kita itu punya lahannya sendiri gitu loh. Kita punya skill sendiri, kita punya kemampuan sendiri dan kita nggak bisa kayak ilustrasi gambar lu berapa sih gitu kan, terus kita ikutin dia gitu, nggak bisa. Nah biasanya kalau gimana sih kita ngehargain karya kita gitu ya, buat klien itu biasanya aku ngeliat dulu biaya pengerjaannya, contohnya modal apa sih yang dikeluarin, medianya pakai apa nih, manual atau digital, terus kayak waktu ngerjain tuh kita ngerjainnya di mana, di coffee shop, berarti ada biaya kita ngopi, atau enggak di rumah ada biaya listrik, kayak gitu itu dihitung, biaya makan. Nah terusnya
berapa banyak yang dikerjain, banyak atau enggak. Terus kayak persaingan juga ya, kita juga ngelihat kita nggak bisa jumawa juga, banyak ilustrator, banyak banget ilustrator gitu loh. Dan banyak yang bisa gambar gitu. Dan sebenarnya yang skillnya lebih jauh di atas kita juga banyak gitu kan. Nah, kita juga harus tahu apa namanya yang lain juga. Mereka bisa jago tapi dan kita dengan skill kita seperti ini, kita juga harus tahu diri berapa harga diri kita, harga gambar kita gitu kan. Terus dilihat juga siapa klien kita. Beda ya, kayak klien-klien kayak online shop sama brand besar itu kan pasti beda ya. Kayak merek baju yang baru dijual di online shop sama baju yang udah punya toko sendiri di mall itu beda, beda harganya karena kan apa namanya exposure-nya beda. Kalau di online shop kita cuma bikin ilustrasi yang lihat hanya follower-followernya yang se-circle dia doang. Nah, sedangkan di mall atau di apa perusahaan kan exposure-nya lebih besar. Nah, itu harga juga menentukan. Gitu, nggak bisa disamaratakan. Terus selama pengerjaan, deadline, semakin cepat ya, semakin mahal. Karena kenapa? Karena contohnya kita disuruh gambar untuk 3 hari gitu ya, 3 hari kelar gitu. Sedangkan kita punya project lain yang apa namanya deadline-nya seminggu. Nah, tapi kita udah mulai nih ngerjain project lain karena ada project baru masuk, terus minta lebih cepat, kita kan mengalahkan project yang seminggu tadi, ntar dulu deh ngerjain itu. Nah, makanya itu yang bikin kita lebih mahal. Waktu kita dahulukan buat project yang 3 hari, yang seminggu kita skip dulu kan. Makanya itu jadi lebih mahal. Terus, gimana kita menghargai, kayak aku percaya sama namanya proses ya. Apa namanya, kita tuh nggak bisa ujuk-ujuk kasih harga segini gitu kan. Kita juga harus tahu kemampuan kita, skill kita gimana. Dan kalau kita udah punya harga nih, nyaman dengan harga segini, tapi kita sebenarnya harga kita tuh kalau lagi ngobrol-ngobrol tahu ternyata ada yang lebih tinggi daripada kita, nggak apa-apa gitu loh. Kan kita udah nyaman dengan harga itu gitu kan. Atau ya kita juga jangan kasih kemahalan juga ya, karena kan ilustrasi yang tadi aku bilang banyak orang yang bisa gitu loh. Kita juga harus tahu persaingan. Di sini kan juga kita jualan jasa. Jasa itu kan banyak juga kan persaingannya gitu. Banyak gitu. juga harus dipertimbangkan ya. Iya. Juga ya. Khususnya sih ya itu yang tadi masalah klien ya, kita harus lihat kliennya siapa gitu kan. Tanya kalau ada yang email kita cari tahu dulu nih dia punya, contohnya dia udah nyebutin brand apa, kita cari tahu di Google atau kita tanya langsung, ini apa namanya perusahaan Anda itu bergerak di bidang apa atau namanya apa, kayak gitu-gitu aja. Jadi kita juga udah tahu gitu loh dan udah bisa nentuin gitu. Tapi menurut Kak Dia, sulit gak sih Kak nentuin harga dan negosiasinya ke klien itu? Ya kadang susah ya, pastikan klien kan macam-macam. Ada yang klien yang nggak suka nawar, kayak oh ya udah itu mungkin dia duitnya banyak banget gitu kan, kayak nggak nawar-nawar lagi. Ada yang mungkin memang mereka punya budget marketing sendiri gitu ya, punya budget sendiri di apa dari brand yang dia bangun gitu kan. Cuma ya itulah apa namanya kayak udah biasa, jadi nego selama win-win solution ya. Kalau kita kasih harga terus dinego terus tapi kita apa namanya seneng ngerjainnya, buat aku sih nggak apa-apa ya. Kadang kayak kita ngerjain project nih terus nggak bayar contohnya atau dibayar sangat kecil gitu ya. Tapi ini buat yayasan tertentu gitu loh. Apa namanya anak-anak, yayasan anak-anak atau yayasan sakit penyakit tertentu gitu loh. Kita tuh ada kemanusiaannya gitu loh, caranya ya kita nggak akan menempatkan harga tinggi, tapi kita senang karena kita juga membantu gitu. Jadi dapat dua-duanya. Kayak harga tuh nggak selalu nomor satu gitu loh, uang nggak selalu nomor satu. Tapi pernah gak sih Kak ditolak, benar-benar ditolak sampai gitu proyeknya sama klien?
Pernah gak Kak? Gimana? Sorry. Pernah karena harga terus proyeknya batal gak sama klien? Pernah lah pastinya. Terus nyampein mental banget berarti ya? Iya, dan kayak banyak yang kayak nanya harga terus udah langsung gitu loh, udah buy gitu kan, nggak balas lagi gitu kan. Lebih enak sih kalau kayak udah tanya harga terus dia jujur kayak oh ya nggak masuk ternyata sama budget, itu lebih enak sih didengar gitu kan. Kayak oh ya udah tahu karena nggak sesuai budgetnya gitu. Itu mentalnya harus siap banget sih kayak berjalan sendiri ya. Eh, Jadi aku udah ngumpulin, akhirnya dapat 3 pertanyaan. Tadi siap-siap ya jawabnya, harus tadi jawab soalnya. Oh ya, Jadi yang pertama nih Kak, pernah gak sih Kak dalam masa kerja ada di fase frustasi? Gimana Kak cara ngedepinnya? sering banget kayak art block gitu ya, tiba-tiba kayak apa namanya, nggak ada ide atau apa gitu kan. Tapi kalau balik lagi ini di dunia ilustrasi yang adalah profesi, di mana-mana profesi kan ada tanggung jawab ya, ada yang harus dilakukan gitu loh. Ya kita sebagai seorang ilustrator juga harus lama-lama menikmati ini. Kita harus menikmati rasa frustasi, gimana ya caranya? Dengan kayak apa namanya? Kayak dengan eh, karena frustasi itu bukan berarti kita stop gitu kan. Ada semua pekerjaan ya menurutku pasti ada rasa bosennya gitu loh. Tiba-tiba kayak males ngerjain atau apa. Tapi ya itu balik lagi ke kita, yang namanya tanggung jawab harus diselesaikan dan emosi juga harus dikontrol, mood juga harus dikontrol. Mungkin caranya yang tadi kita bisa ngelakuin hal-hal yang kita suka, relax dulu, nggak usah mikirin gambar dulu sebentar, tapi dikasih waktu, nggak tiba-tiba bablas gitu, deadline nggak dikerjain. Benar-benar tetap kasih tenggat waktunya. Oh ya 1 jam atau 2 jam istirahat, nonton film, scrolling Instagram, ya kayak gitu aja, lakukan hal yang kita suka gitu loh. Bukan berarti nggak boleh frustasi ya. Ada saatnya boleh kita apa namanya rasakan itu, tapi ya harus menikmati gitu loh. Bukan berarti frustasi kita jadi berhenti gitu. Harus dikontrol juga karena balik lagi nih pekerjaan ya. Dan klien kita nggak mau tahu mau senimannya ilustratornya frustasi atau enggak, kan yang penting kerjaan selesai, harus selesai Berdamai gitu. sama rasa frustasi itu sendiri ya Iya. kayak. Kalau gambar-gambar Kak Dias itu tuh mood Kak Dias sendiri itu mempengaruhi gambar-gambar yang dihasilkan nggak sih Kak? Kalau gambar idealis iya, ada Gambar beberapa kan idealis yang tuh untuk pribadi idealis gitu ya itu Kak? iya, jadi kayak idealis itu kayak kita ngerjain project sendiri lah gitu. Kita lagi punya suasana situasi apa atau ada satu isu apa yang lagi hits gitu, lagi hype, kita bikin karya gitu kan. Nah, itu mempengaruhi. Kadang kadang kalau lagi sedih malah kayak gambarnya lebih bagus gitu kan. Lebih niat gitu. Lebih dalam perasaannya ya Kak. Iya. Tapi kalau di pekerjaan mood itu sebisa mungkin jangan jadi alasan gitu. Jadi pertanyaan yang kedua, gimana caranya konsisten untuk terus berkarya? Apalagi karya untuk pribadi di tengah kesibukan Kakak sebagai ilustrator. Gimana caranya konsisten? Uh, iya emang konsisten tuh penting ya, apalagi untuk seorang ilustrator. Uh, nggak ada gunanya bisa gambar jago banget tapi konsistennya nggak ada gitu kan. Biasanya aku sih kayak punya target gitu loh. Kan semua orang itu kan pengen terus belajar ya, kayak aku pengen terus mengasah keahlian, kayak nggak mau lupa sama teknik-teknik. Jadi ya mau nggak mau kayak memacu diri sendiri gitu loh untuk supaya konsisten dan apa namanya, meskipun kita nggak boleh banding-bandingin sama orang lain, diri kita sama orang lain, tapi
ada saatnya memang kita terinspirasi dari orang lain. Jadi kita boleh ngelihat kayak ilustrator-ilustrator lain, oh mereka ternyata prosesnya itu sedalam ini, sejauh ini, itu jadi semangat buat kita supaya kita lebih konsisten lagi gitu loh. Gitu. Yang ketiga, ini pertanyaannya dari temen aku yang belum bisa gambar nih Kak. Jadi dia pengen nanya tips buat pemula yang belum bisa gambar sama sekali, tapi senang banget itu Kak lihat gambar, terus pengen belajar, tapi nggak tahu gimana caranya. Itu gimana sih Kak awalnya? Harus mulai dari mana gitu? Gimana caranya? Sebenarnya kalau jadi ilustrator harus bisa gambar. Itu adalah apa ya? Paling fundamental. Nggak bisa ada ilustrator nggak bisa gambar tuh nggak bisa. Jadi ya kalau dia mau jadi seorang ilustrator ya harus bisa gambar. Kalau dia nggak bisa gambar sekarang, ya dia harus belajar gitu kan. Terus kayak pertanyaannya tuh kayak emang harus punya bakat gitu. Buatku tuh enggak, karena ilustrasi itu pola ya. Jadi kalau lukisan dari seorang seniman itu kan ekspresi ya. Tergantung senimannya lagi mau ekspresinya gimana, jadilah lukisan itu. Kalau ilustrasi itu kan jelas gitu ya, ada pakemnya, ada objek-objek tertentu gitu jelas. Nah, kalau orang itu nggak bisa gambar, ya mereka harus belajar. Belajar udah banyak caranya. Sekarang udah digampangkan dengan banyak tutorial di YouTube, dan banyak buku-bukunya juga. Ada banyak workshop-workshop yang bisa mereka ikutin juga. Nah, harus belajar sih, karena menjadi seorang ilustrator yang adalah sebuah profesi, seseorang itu memang harus banget bisa gambar. Entah gambarnya style-nya berbeda, yang penting bisa gambar gitu. Jadi tapi siapapun bisa gambar kalau mau belajarnya ya Kak. Iya, betul. Udah tuh Kak, pertanyaannya 3 aja ternyata. Terakhir. Pesan aku sih jadi seorang ilustrator itu adalah sebuah proses. Prosesnya seru sih, cuma kadang ya berantakan juga, moodnya kadang kan jelek atau apa. Tapi yang tadi aku bilang, kita harus bisa mengontrol emosi, mengontrol mood kita. Terus kalau belum bisa gambar, ya belajar gambar, nggak apa namanya ya. Ayo sekarang mulai gitu loh, jangan cuma lihat-lihat doang di YouTube, tapi kita nggak pegang pensil, kita nggak ambil kertas gitu, benar-benar langsung action gitu. Dan jangan berhenti gitu loh, belajar terus aja tiap hari. Semua orang kan punya proses mencari style itu kan, bahkan ada yang butuh bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun baru benar dapat nyaman sama style sendiri. Dan yang terakhir itu buat aku adalah kita itu dapat ilmu dari orang, kita jangan lupa kasih lagi ke orang, karena yaitu kita jangan pelit-pelit sama ilmu gitu loh. Saat kita kasih tahu ke orang lagi, itu sama aja kayak ngingetin kita gitu. Ya saling berbagi gitu. Makasih Kak Dias, bagus banget. Intinya harus mulai dulu ya Kak. Iya, mulai dulu. Mulai aja dulu kayak itu tuh. Oke Kak Dias, makasih untuk waktu dan kesempatannya kali ini. Ya. Sobat ngopi-ngoding sekalian, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Makasih, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Bye-bye.